Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Di zaman dahulu, seorang kafir Quraisy kaya raya, hampir setiap pekan ia menyembelih onta. Hampir setiap pekan. Lalu mendistribusikan, membagikan daging-dagingnya kepada kolega, sahabat-sahabatnya. Itu dia lakukan hampir setiap pekan. Ada memang riwayat yang berkata orangnya bernama Al-Walid bin Mughirah. Seketika dia membagi-bagikan daging-daging onta ini, ada anak yatim yang datang. Seorang yatim datang menghampirinya dan meminta secuil dari daging yang dibagi-bagikan ini. Bapak ibu, orang yatim, fakir miskin, kalaupun minta, nak minta banyak-banyak, dikit saja. Lalu apa perlakuan orang kaya ini? Oh, dia hardi, pergi sana. Tempatmu tidak di sini, tidak ada sini bagian kamu. Kira-kira. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, sudah pernah lihat yang mendustakan agamanya belum? Itu dia orangnya." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'uul yatim." Inilah kajian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Ma'un. Gambaran yang melukiskan ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agamanya, menghardi anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, lalai dalam sholatnya, riya dalam ibadahnya, enggan memberikan bantuan. Apa pesan-pesan lebih rinci, terperinci di dalam ayat-ayat kita atau wasiat-wasiat untuk kita amalkan? Mari kita akan berinteraksi dengan surah kita ini dari ayat pertama sampai terakhir. Dimulai oleh Allah firman-Nya pada ayat yang pertama, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din." Kan dimulai dengan pertanyaan tuh. Adakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama? Umumnya kalau orang bertanya tidak tahu, dengan pertanyaan itu dia menjadi tahu. Saya dari Stefan, bagaimana jalan menuju Masjid Jabal Masjid Padang? Dengan jawaban yang dijawab, saya terarah, dituntun arah perjalanan saya sampai ya. Tapi tidak semuanya pertanyaan itu tujuannya untuk mengetahui. Saya sebagai dosen buat soal untuk mahasiswa, lalu saya bertanya 5 pertanyaan. Apa saya tidak tahu jawabannya? Tahu, tapi saya bertanya untuk menguji mahasiswa saya, apakah mereka mengerti pelajaran selama ini. Kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, bukan Allah tidak tahu. Justru Allah bertanya dalam konteks ayat ini ingin memberitahu. Sehingga Allah mengawalinya, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din." Adakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama? Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberitahu Nabi, itulah dia orangnya tuh. Fadzalika alladhi yad'uul yatim. Sekarang kita ingin terangkan apa yang dimaksud dengan mendustakan agama. Dia tidak yakin bahwa kebaikannya itu, bahwa amal solehnya itu, bahwa pemberiannya itu, dia nanti akan mendapatkan ganjaran berupa kebaikan pula, surga di akhirat. Tidak yakin dia itu. Tidak ada orang yang pulang dari sana, menurut dia begitu. Dia tidak yakin, tidak percaya ada satu episode lagi, episode yang kedua dari kehidupan kita di dunia ini. Setelah di dunia ini namanya kehidupan akhirat.
yang di sana ada surga, ada neraka. Nah yakin ini. Nah, itu namanya mendustakan agama. Lawan dari mendustakan agama, ya membenarkan agama. Setiap rupiah yang dia sumbangkan, dia yakin percaya dia akan dapatkan kebaikan setelah itu. Kalaupun di dunia dia melakukan kebaikan dan diapresiasi oleh pimpinan, oleh kepala unitnya misalnya, tapi dia yakin tidak pun di dunia dapat ganjarannya, di akhirat pasti Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan amal hambanya yang soleh. Itu namanya membenarkan agama. Dia yakin dan percaya di dunia ini masih banyak yang belum tuntas, yang belum selesai. Orang baik kadang terpenjara, orang jahat terkadang berkeliaran saja, tidak kena sentuh hukum. Kalau begitu maka perlu ada satu lagi kehidupan menyelesaikan itu yang berkeadilan, namanya kehidupan akhirat. Allah sebagai hakimnya. Kalau hakim di dunia bisa dibayar, bisa dibeli sesuai dengan orderan. Kalau nanti dia maka perlu satu lagi kehidupan, namanya kehidupan akhirat. Yakin percaya itu membenarkan agama. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam perspektif surah kita Al-Maun ini, yang mendustakan agama itu ada 5. Yang pertama itu kajian kita, fadzalika alladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim. Anak yatim itu semestinya dibela, dibelai, dikasihani, dituntun, dibimbing, diberi kebutuhannya. Setelah ayahnya meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap anak yatim kita semua kaum muslimin menjadi ayah. Ini tidak dihardi. Seperti kisah yang menjadi background surah kita ini diturunkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana wa kafirul yatim." Saya, kata Nabi, dan penjaga, pemelihara, pengasuh anak yatim nanti di surga begini. Nabi Muhammad mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, gitu ya. Itu isyarat yang bermaksud begitu akrabnya, begitu dekatnya Nabi dengan penjaga, pengasuh, pemelihara anak yatim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Perkataan yahuddu ini narasi yang digunakan oleh Allah, tidak mendorong. Itu dalam bahasa Arab satu makna sinonim dengan kata wala yahuddu, artinya mendorong, memotivasi. Ulama tafsir berkata, ya kalau mendorong orang lain untuk memberi makan fakir miskin ini tidak berat. Setiap kita bisa. Ya punya apa-apa nih, untuk lagi kosong. Tapi kita punya teman, punya relasi yang berkelebihan dari harta. Bro, ada 3 anak yatim, bantu kita bantu yuk. Kalau seperti itu tidak ada repot, tidak ada susah. Setiap orang bisa. Dan ulama berkata, siapakah yang lebih prioritas untuk didorong, dimotivasi? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena dalam harta kita ada haknya orang lain. Untuk lisa'ili wal mahrum, untuk anak yatim, fakir miskin. Kan mereka nggak ada bantu kita bekerja dari pagi sampai sore, dari awal bulan sampai akhir bulan. Ya walaupun begitu, tapi kalau sudah ada limit waktu, limit hartanya, ya namanya nisabnya, di situ ada hak orang lain, anak yatim, fakir miskin, kira-kira gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ya kalau kita tidak mau mengeluarkan dan dalam harta kita ada harta orang lain, Allah punya cara sendiri untuk mengambilnya. Bangkrut, terbakar, ada aja masalah cekcok, masya Allah, begitu cara Allah. Tapi kalau kita beri sesuai dengan porsi-porsinya, Allah ikut menjamin dan menjaga harta benda kita, begitu kan? Bahkan menjamin keberkahannya pada keluarga. Gitu. Bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, negeri yang kita tinggal di dalamnya ini, itu founding fathers pendirinya mengerti betul tentang perkara ini. Negeri yang berkah
yang punya kepedulian terhadap anak yatim, fakir miskin, sehingga mereka meletakkan fondasi-fondasi sehingga ada dalam undang-undang anak yatim, fakir miskin, orang terlantar dijaga, dipelihara oleh negara. Kalau ada yang berkata, "Tidak ada anggarannya, tidak sentuh oleh APBD, APBN," ia sedang berkhianat terhadap pendiri bangsa, berkhianat tentang undang-undang dasar. Oke lah, tidak ada anggaran. Yang bocor-bocor itu saja tutup, kasih kepada mereka, selesai masalah anak yatim miskin. Mahfud MD mengatakan 430 triliun, itu kan sedikit. Sekarang tidak usah APBD, APBN, tidak usah. Setiap muslim yang memiliki limit harta yang disebut nisab, dan setiap mereka mengeluarkan zakatnya 2,5%, tidak usah satu-satu APBN, dengan zakat yang dikeluarkan kaum muslimin itu dikelola dengan baik, maka insya Allah masalah anak yatim fakir miskin selesai. Kita lihat berapa potensinya zakat Basnas Provinsi Sumatera Barat pertama, puluhan miliar. Berapa potensinya zakat Basnas Kota Padang, puluhan miliar. Apabila itu dikelola dengan baik, dengan manajer yang bagus, lalu kemudian punya analisa terkait dengan pengelolaan mengentaskan kemiskinan, insya Allah Yusuf Al-Qaradawi punya riset dan buku terkait dengan pengelolaan ini, sehingga satu di antara program Islam dalam mengentaskan kemiskinan zakat, sehingga ia menjadi satu rukun yang sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, semua itu kan terjadi apabila ada keinginan baik, ya, dari setiap kita ada regulasinya, setiap dari kita punya kesadaran untuk itu. Kita lanjutkan. Yang mendustakan agama berikutnya adalah lalai dalam sholatnya. Bukti ketundukan dan pengabdian kita atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita berbagai hal dalam kehidupan ini, maka rukuk sujudlah kepada Allah. Untuk menyampaikannya ketiga ini, Allah menyampaikannya dengan muqaddimah, kecaman yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Perkataan fawail, tahu dalam bahasa Arabnya wail, itu ada dua makna tafsir. Yang pertama, ia bermakna nama salah satu lembah, pada kolamnya sepertinya, di neraka, yang itu dikumpulkan di lembah itu, di kolam itu, orang-orang yang melalaikan sholat. Ada lembah neraka Jahannam, ada lembah neraka Jahim, ada lembah neraka Lazwa, ada lembah neraka Hutamah, ada lembah neraka Wail. Sehingga ketika kita berjumpa dengan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu Allah sedang mengecam neraka Wail, satu lembah neraka Wail, itu tempatnya bagi mereka yang lalai dalam salatnya. Kira-kira begitu. Ada makna tafsir yang kedua. Perkataan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kata wail dalam bahasa Arab ini juga bermakna celaka atau kecelakaan. Bagaimana kalau kendaraan kecelakaan di jalan raya? Oh, bahasa Minangnya tasirot, emergency, wahyu. Yang melalaikan sholatnya itu baru saja seolah-olah baru saja terjadi kecelakaan, bahaya. Kira-kira, wah, susah banget bangunnya pagi hari. Rasa kita mau ambil ember siramkan gitu ya. Kira-kira kalau terjadi kebakaran dahsyat, apakah dia mau bangun? Ya pasti meloncat dia dari tempat itu. Itu emergency, itu kecelakaan. Kira-kira begitu. Maka dikecam dengan kecam supaya kita ngerti, supaya kita tidak main-main dengan perkara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Oh, banyak sekali riwayat yang kita jumpai terkait dengan hal ini karena begitu pentingnya. Amalan pertama nanti yang akan diaudit adalah
Salat kita. Bila baik salatnya, insya Allah yang lain-lain juga baik. Bukankah baginda Nabi mengatakan bahwa orang yang mendirikan salatnya ia seolah-olah sedang mendirikan bangunan agamanya. Yang meninggalkan salatnya, oh ia sedang merobohkan, meruntuhkan bangunan agamanya sebentar lagi ambruk. Kira-kira begitu. Bukankah baginda Nabi mengatakan seseorang yang ketika azan berkumandang maka ia keluar dari tempat kerjanya, ia keluar dari rumahnya di komplek-komplek menuju musalla, menuju masjid, maka kata Nabi, fashhadu bi annahu muslimin, persaksikan oleh anda itu dia seorang muslim. Nanti di akhirat persaksian apapun menjadi saksi tentang keislaman kita dan beramal dengan amal Islam kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apakah sesuatu yang paling ringan meninggalkan sholat? Apa filosofinya? Bersyukurlah kita kepada Allah kalau sholatnya sudah rapi. Alhamdulillah semester terakhir ini tidak ada yang tinggal. Alhamdulillah 1 bulan terakhir selalu di masjid. Bersyukurlah kepada Allah, itu karunia besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi kan betapa banyak saudara-saudara kita ini di ujung tahun laporan harus selesai, capek lah, lewat saudara-saudara. Pusat lagi nunggu nih, deadline jam sekian tank lewat salat asar. Iya, waktu pertama tinggal masih ada penyesalan, onde. Kedua kali tinggal juga begitu. Tapi kalau sudah terbiasa, kemarin bolong 2, hari ini bolong pula 3, maka akhirnya lambat launnya dengan enteng, dengan ringan ia meninggalkan sholat. Nah, itulah kenapa Imam Al-Ghazali berkata sesuatu yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sementara sholat itu betapa urgensinya dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapak Ibu perlunya makan, perlu tak makan? Urgen tak? Perlu. Jasad kita ini ada 2 unsur, jasadi dan ruhi, jasad dan jiwa. Jasadnya dari tanah akan kembali pada tanah, rohani atau jiwa dia dari Allah akan kembali kepada Allah. Jasad butuh makan, sarapan pagi namanya, makan siang, makan malam, macam-macam menunya. Sebagaimana jasad butuh makanan, maka rohani atau jiwa juga butuh makanan, minuman, energi. Ya, tapi makanan rohani bukan lontong sayur, bukan rendang, bukan itu makanan rohani. Makanan rohani atau jiwa, karena dia berasal dari Allah, maka ia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Bagaimana cara jiwa dekat dengan pemiliknya? Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, ikut pengajian. Itu jiwa-jiwa mendapatkan energinya. Bagaimana kalau jasad Bapak Ibu tidak dapat makan minum? Kalau 3 hari tidak makan, mungkin lemah, letih, tidak bisa pergi bekerja, rukuk sujud ke masjid tidak bisa. Itu kalau baru 3 hari. Kalau 1 minggu, oh udah 1 bulan dia tidak makan dan minum. Apa yang terjadi? Ya mungkin kita menunggu kabar saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita takziah lagi. Pak Tuhan, efek yang terjadi secara maksimal mati. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba mulai dari nanti siang sampai hari-hari berikutnya. Apa yang terjadi? Efek maksimal mati. Bagaimana kalau rohani atau jiwa tidak dapat energinya, tidak dapat makanannya? Sudah sekian lama tidak sholat, sudah sekian lama tidak baca Al-Quran. Secara fisiknya mungkin terbagimu aja, oke-oke aja. Nafasnya masih tetap naik turun, tapi jiwanya akan kering. Ya, jiwanya akan kurus kerontang. Dia bisa menjadi lebih buas dari binatang buas. Begitu pentingnya makanan dan rohani, sehingga Nabi Muhammad mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang beriman. Apa maksudnya? Untuk sampainya jiwa menuju Allah Subhanahu wa taala perlu jenjang, perlu tangga, dan tangganya itu adalah salat 5 waktu. Orang yang rapi sholatnya, rapi baca Qur'annya, jiwa-jiwanya berdialog, berkomunikasi aktif, efektif dengan penciptanya, dengan Allah. Pak, Bu, yang bisa berkata, itu dosa tinggalkan, itu kebaikan lakukanlah. Itu kan kalau lagi imannya, rohaninya tercas. Tapi kalau halal haram tidak peduli, harusnya banyak-banyak sebagai istighfar, itu alarm rohaninya sedang tidak baik-baik saja. Berhati-hati. Na'udzubillah min dzalik, kalau
Iya, jauh lebih puas dari binatang buas. Kenapa? Karena pertimbangannya bukan lagi pertimbangan agama, bukan lagi pertimbangan jiwa rohani yang ia bersih, yang berasal dari Allah, tapi pertimbangannya hawa nafsu. Pertimbangannya adalah memperkaya diri dan yang lain-lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Yang keempat, orang yang mendustakan agama itu dalam perspektif surah Al-Maun, alladzina hum yura'un, orang yang riya. Nah, apa itu riya? Melakukan satu amal karena orang lain. Diterimanya satu amal ibadah, pekerjaan kita diterima oleh Allah menjadi ibadah, menjadi pahala, dua syarat. Yang pertama, amal itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, amal itu dikerjakan ikhlas karena Allah SWT. Ikhlasnya luar biasa Pak, khusyuknya hebat. Tapi sholat subuhnya tadi pagi adalah 10 rakaat, dijamin tidak diterima. Karena dari dulu sekarang akan datang Nabi sholat subuhnya adalah 2 rakaat. Oh enggak Pak Ustaz, nanti tidak perlu lagi kita senam pagi, kita tambah aja agak 10 rakaatnya. Tidak bisa, tidak diterima. Walaupun dengan teorinya ini exercise, olahraga pagi, pergerakannya lebih banyak, lebih kerap, sholat subuh 2 rakaat. Atau sebaliknya, sesuai dengan rukunnya, syaratnya, tumakninahnya mantap, 2 rakaat. Tapi sholat subuhnya kali ini karena memang mertuanya sedang ada di rumah, dikuatkan pula takbirnya itu Allah, ingin memberitahu dia lagi sholat subuh kepada mertuanya, tidak ikhlas karena Allah. Dijamin juga tidak diterima, mardu. Cocoknya bisa diterima 2 ini, sesuai dengan arahan Nabi, ikhlas karena Allah berfirman dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kalian tidak diperintahkan kecuali ikhlas dalam amal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang paling kecil, halus, tipis sekali dia, itulah sifat riya. Ia hanya menyelinap dalam hati seseorang, tidak ada orang lain mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah. Tapi bahayanya Bapak Ibu sekalian, bisa menghancurkan, menghabiskan amal-amal kita yang banyak, yang segudang itu. Habis seperti api yang memakan kayu kering, kayu bakar, tanpa tersisa kecuali abu-abunya saja. Begitulah kalau sifat riya itu ada dan berselinap dalam hati kita. Dan syaitan itu Pak, itu dia tidak biarkan kita berhasil sukses sehingga dapat berhasil menjadikan itu amal yang ikhlas, amal yang menghasilkan pahala. Dia dengan penuh kepercayaan, optimis untuk selalu menggoda kita. Maka dalam hal keikhlasan ini ada 3 tahap diuji kita, dan syaitan datang untuk mengoperasi sebelum amal itu dikerjakan. Jam 2 pagi tadi mau bangun salat tahajud, sudah bersemangat dari kemarin direncanakan, datang syaitan, masih panjang salat subuhnya, masih panjang malam, 10 menit saja sebelum subuh masih bisa tahajud kok. Bumbu-bumbu yang dibisikkan. Ya karena jamaah ini kuat imannya, tetap aja jam 2 dia bangun. Kalah syaitan, 1-0, kemenangan untuk hamba Allah yang saleh. Nanti pada waktu kita melakukan ibadah, dia datang lagi. Begitu piawainya syaitan mengoperasi. Apa kata? Enggak usah panjang-panjang deh, 2 rakaat cukup. 2 rakaat, per rakaat sama aja. Berbagai macam bisikan-bisikan rayuan. Ya, lalu hamba Allah yang saleh ini tak mau terpengaruh dengan bujuk rayu syaitan. Akhirnya dia tidak hiraukan itu, bersemangat. Selesai 2-0, masih kemenangan untuk hamba Allah ini, setannya kalah. Tapi ada lagi, nanti dia datang setelah amal itu dikerjakan. Jam 7 pagi hamba Allah tadi yang bertahajud tadi itu megang-megang HP. Kebetulan ini hari jam dinas, jam 8 pagi ada meeting rapat.
Lalu jam 7.30 memang WhatsApp. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf ya, tidak bisa datang tepat waktu, agak rangki-rangki badan. Terlalu cepat tahajud tadi malam, jam 2 tuh tahajud, tek terkirim. Satu grup tahu kalau bapak itu, ibu itu tahajudnya agak lebih cepat pagi tadi. Nah, bapak ibu, posisi seperti ini mengakibatkan skor berubah tajam. 3-0 langsung. 3-0 langsung kemenangan untuk setan. Apa yang menjadikan begitu? Riya. Yang biasa kita dengar definisi riya itu melakukan amal karena orang lain. Iz Abdus Salam ia menambahkan definisi itu. Ya, riya itu melakukan amal karena orang lain. Tapi ada juga yang riya, tapi tambahan definisi apa? Meninggalkan suatu amal karena orang lain itu juga riya. Bagaimana itu ya? Meninggalkan amal karena orang lain. Bapak ini biasanya sholat rawatib, lalu sekarang tidak lagi. Tidak sholat rawatib, Pak. Masih ada waktu kok, Pak, sholat. Jawab bapak tersebut, Ustaz belum baca status Facebook saya terakhir. Oh, belum baca, Pak, saya tidak ada waktu baca Facebook. Itu yang saya terangkan itu. Saya tidak mau lagi melakukan itu sekarang. Takut saya dibilang orang riya. Meninggalkan amal itu karena orang lain itu juga riya. Biasanya kan melakukan amal karena orang lain. Ini tidak, meninggalkan amal karena orang lain itu juga riya. Biasanya ibu itu masuk dalam list donasi-donasi. Ada donatur. Nama ibu itu selalu ada. Bu, udah ikutan donasi. Ustaz belum baca status Facebook saya terakhir. Nah, ada baca, Bu. Itu yang saya terangkan itu. Saya yang seperti itu tidak mau lagi sekarang. Takut saya nanti dibilang orang riya. Nah, itu riya tuh. Itu riya tuh. Meninggalkan suatu amal karena orang lain itu juga riya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Begitu piawainya syaitan untuk memainkan hati kita agar kita terjebak dalam satu amalan yang itu hancur pahalanya, hancur hasilnya. Dan ini memang kerja amalannya hati kan? Amalannya hati. Kita tidak nampak di keningnya. Oh, saya ikhlas sekarang tertulis di kening. Tidak ada begitu. Saya itu ya riya, itu keningnya tertulis riya. Tidak. Yang mengetahuinya hanya dirinya dan Allah, itu hanya amalan hati ya. Walaupun nampak ada fenomena-fenomenanya, gelagatnya di luar, tapi isi hakikat yang ada dalam hati tidak bisa pula kita belah lalu kita tengok isinya. Oh, itu riya, tidak bisa. Yang mengetahuinya, yang mengerti tentang itu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu berbahaya. Sehingga dikategorikan satu di antara ciri yang mendustakan agama itu adalah riya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bekerja tulus ikhlas karena Allah itu tanpa beban, enjoy. Tapi kalau bekerjanya bukan karena Allah, itu seperti seseorang yang memakai topeng, takut kehilangan topengnya, nampak aslinya. Macam-macam penyakit datang. Itu energinya besar orang yang bekerja karena bukan karena Allah tapi karena riya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita orang yang mendustakan agama itu adalah wa yamna'unal ma'un, enggan untuk memberi bantuan. Ada juga ulama tafsir yang memberikan penjelasan wa yamna'unal ma'un itu bermakna suka sekali menghalangi orang lain melakukan kebaikan. Sebalik seluruh dunia orang sudah berempati, bersimpati dengan warga Palestina. Ayo, kalau kita tidak bisa bantu datang ke sana, kita boikotlah barang-barang yang memberi kontribusi kepada Palestina yang mencincang saudara kita. Ini kemudian datang dia, tidak ada gunanya bantu Palestina, tidak sampai macam-macam pula katanya. Dan itu ada Bapak Ibu sekalian. Wa yamna'una, mudah-mudahan kita terhindar dari 5 karakter orang mendustakan agama ini: menghardi anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, lalai dalam sholatnya, riya dalam amalnya, menghalangi orang lain melakukan kebaikan, atau enggan untuk memberi bantuan. Ini gabungan dari 2 kesolehan.
memberi makan anak yatim, menghardi anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, itu kan terkait dengan kesolehan sosial. Sementara orang yang lalai dalam sholatnya, tidak lalai, itu kesolehan kita individu terhadap Tuhan. Dua kesolehan ini harus digabung, yang menunjukkan kebaikan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Ada baik sekali sholatnya, ibadahnya mantap banyak sekali, tapi tetangganya mati karena kelaparan, neraka tempat kembalinya, kata Nabi. Kesolehan kita secara individu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harus memberikan dampak pada kesolehan sosial kita. Itu yang ingin diarahkan kita di dalam ayat kita surah An-Maun ini. Dua kesolehan ini komplit lengkap, dan kita berusaha agar senantiasa mengkristalisasi nilai-nilai ini dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.